Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi dengan Mr. Namet yang masih istiqomah dan senantiasa berbagi untuk apa? Berbagi untuk menginspirasi. Oke, kali ini kita masih masuk ke soal kompetisi saya nasional SMP tingkat kabupaten kota tahun 2020. Masih di nomor, bukan masih di nomor ya, kita sudah masuk di nomor 6 sampai dengan 10. Ini adalah pembahasan part kedua, nomor 6 sampai dengan nomor 10. Jadi kalau adik-adik atau rekan met yang belum mempelajari ini dan belum ditonton, tonton dulu part yang pertama, yaitu di soal nomor 1 sampai dengan nomor 5. Oke, langsung saja kita bahas ke soal nomor 6. Di soal nomor 6, di sini diinformasikan bahwa RT dan RK berturut-turut menyatakan jari-jari tabung dan jari-jari kerucut. Jika tinggi tabung dan tinggi kerucut adalah 3600 cm, jadi masing-masing nih ada deh ya. Volume tabung 490 liter dan volume kerucut 30 pi liter. Oh, ada pi-nya, sorry. Maka hubungan antara RT dengan RK adalah apa? Oke. Yang adik-adik harus pahami, adik-adik harus tahu tentang rumusnya masing-masing ya. Jadi kalau volume kerucut itu rumusnya apa? Nah, ini berarti volume kerucut itu rumusnya volume tabung. Nah, ini tabung dulu atasnya, berarti ini tabung, ini kerucut. Jadi kalau volume tabung berarti adalah pi kali dengan R kuadrat, ya, berarti R tabung kuadrat ya, dikali dengan tinggi. Oke, tingginya ya tinggi tabung lah. Oke, kemudian kalau kerucut berarti ada sepertiganya, bedanya sepertiga pi R kerucut kuadrat kali tinggi kerucut. Nah, oke ya. Nah, dari sini kan adik-adik juga sudah bisa paham atau bisa jelas ya. Ini bisa ada yang bisa dicoret lah nanti. Oke, kita lihat kalau berdasarkan informasinya bahwa volume tabung 490 pi. Nah, kemudian kerucutnya adalah 30 pi. Oke. Kemudian informasinya adalah pi R. Nah, ini kita belum tahu, maka ini RT kuadrat dikali tinggi tabungnya adalah 3600. Kemudian ini adalah sepertiga pi RK dikuadratkan juga, tingginya 3600 juga. Jadi jelas ya adik-adik ya, ada yang bisa disederhanakan dalam hal ini. Maka ini jelas, ini bisa dicoret. Kemudian pi-nya juga dicoret dengan sama pi yang dicoret dengan sama ini. Nolnya bisa disederhanakan. Nah gitu ya adik-adik ya. Sekarang berarti ini hanya menyisakan bentuk yang paling sederhananya. Nah, bentuk sederhananya berarti kita dapatkan adalah ini menyisakan hanya R T per RK karena bentuknya kuadrat, maka saya gabung seperti ini nggak masalah. Nah, ini kan jadinya nanti adalah 49. Nah, ini tiganya dari mana? Tiganya pindahin saja ke sini. Nah, ini pindah ke sini. Berarti jadi 3 kuadrat. Nah, oke, 3 kali 3 berarti kan 9. Nah, ini nanti bentuk ini bisa sederhananya adalah 7 per 3 dikuadratkan. Nah, karena 7 kuadrat 49, 3 kuadrat kan 9. Ini setara dengan RT per RK kuadrat ya adik-adik ya. Nah, kuadratnya kita hilangkan, maka menyisakan RT per EK saja. Nah, ini berarti 7 per 3. Oke, 7 per 3. Nah, ini nanti kali silang adik-adik. Kita kali silang, maka ini adalah 3 RT. Nah, 3 RT itu akan sama dengan 7 RK. Nah, ini jadi informasinya adalah 3 RT 7 RK. Maka jawabannya adalah yang B. Simpel ya adik-adik ya. Lanjut ke soal nomor 7. Perhatikan gambar bangun setengah lingkaran. Nah, ini setengah lingkaran. Berikutnya, jika CA adalah 6. Nah, CA berarti jari-jari ya. Berarti ini 6. Kemudian dan ED ditambah dengan DF. ED tambah dengan DF adalah 8. Maka keliling bangun yang dihasil. Nah, ini keliling bangun. Keliling bangun, nah yang namanya keliling itu adalah menjumlahkan hanya bagian pinggir-pinggirnya saja. Nah, bagian pinggir-pinggirnya saja adik-adik. Jadi kalau misalkan ini, berarti ini kan yang kita di pinggir adalah jadi seperempat lingkarannya itu, kemudian ini ya, kemudian berikutnya ini. Nah, ini adik-adik kalau lihat bentuk yang ini, kemudian ditambah dengan bentuk yang ini. Nah, ini kan sama aja dengan jari-jari adik-adik. Berarti ini
sama aja, ini dengan ini adalah jari-jari. Berarti tulis saja jari-jari. Jari-jarinya kan 6, berarti tulis 6. Tambah ya. Kemudian panjang yang ini kalau diteruskan sama dengan yang ini. Nah, ini panjangnya nih diteruskan. Ya, E ke D dengan F ke B. Ini kan jari-jari juga, Adik. Maka 6. Nah, kita udah dapat yang berliku-liku. Kemudian tinggal sisi yang melengkungnya. Nah, kurva lengkungnya ini. Nah, ini. Jadi yang lengkungnya ini, Adik ya, ini adalah 1/4 dari keliling lingkaran. Nah, udah. Berarti 1/4 dari keliling lingkaran itu kan adalah pi dikali R. Nah, 2R ya berarti ya. 2R. 2 dikali dengan 6. Nah, ini hasilnya adalah 12. Kemudian ini bisa disederhanakan. 12 dibagi dengan 4 adalah 3. Nah, ini kita peroleh dapat 3pi. Jadi jawabannya adalah 12 tambah 3pi atau 3pi ditambah 12. Maka pilihan jawaban yang benar adalah yang D. Masih mudah ya. Oke, lanjut ke soal nomor 8. Di dalam sebuah kerucut terdapat sebuah balok. Nah, volume kerucut 600 cm3 dan jari-jarinya adalah 10. Jika tinggi balok setengah dari tinggi kerucut, maka volume balok terbesar yang ada di dalam kerucut adalah berapa, gitu ya. Berarti yang pertama kali kita bentuk adalah kerucutnya ya, jadi ya. Oke, kita gambarkan kerucutnya. Oke. Nah, kemudian ini kita bentuk tingginya. Oke. Nah, kemudian kita gambar dengan warna yang berbeda dari baloknya. Nah, ini balok kalau mau maksimum, maka dia harus dari sininya, Adik. Nah, oke. Nah, oke, hop. Yep. Oke. Nah, artinya bagian pinggirnya ini harus bersinggungan. Nah, berarti ini kan diagonalnya, Adik. Jadi dalam hal ini sebenarnya yang diinformasikan adalah yang menyentuhkan adalah diagonalnya. Nah, ini diagonalnya. Ini kan diagonal, nyentuh nih Adik nih. Ya. Nah, informasinya adalah tinggi balok adalah setengah dari tinggi kerucut. Nah, tinggi balok adalah setengah dari tinggi kerucut. Nah, ini kan kalau kita gambarkan titik tengahnya yang tadi kita gambarkan. Nah, ini ya, kita tadi ya. Ini kan tingginya. Nah, ini tinggi nih. Nah, ini tinggi ya. Berarti ini kan tinggi kerucut. Misalkan ini namanya adalah A, kemudian ini namanya ke titik pusat O lah. Nah, ini kita kan punya nih. Nah, ini berarti yang tinggi yang ini, biru ini. Nah, ini. Berarti ini adalah setengah dari diagonal sisi dari si balok. Nah, ini dia Adik. Kalau dari sini informasinya adalah masing-masing adalah setengah dari ini, maka ini kan tinggi. Kalau misalkan tingginya kita belum dapat informasi, tapi volume kerucut kita sudah ada, maka kita bisa hitung tingginya. Kalau volume kerucut itu kan rumusnya seperti soal sebelumnya adalah 1/3 dari PR kuadrat dikali dengan tinggi dari kerucut. Nah, ini informasinya adalah berarti 600 sama dengan 1/3 dikali dengan Pi-nya. Nah, kemudian dikali dengan R-nya adalah 10. Ya, jadi 10 ini nilainya. Dikuadratkan dikali dengan tinggi kerucut. Nah, ini. Jadi ini kan ini bisa kita coret. Nah, ini habis, maka kita dapatkan adalah tinggi kerucut sama dengan adalah 600, berarti sudah hilang, berarti tinggal 6 kali 3 berarti 18 dibagi dengan pi. Nah, ini berarti tinggi kerucut adalah 18/pi. Nah, gitu ya Adik ya. Kemudian yang informasinya kita sudah dapatkan balok volume kerucut sudah, jari-jarinya 10. Nah, ini berarti tinggi kerucut 18/pi. Nah, berarti kalau separuhnya, nah kan separuhnya. Berarti kalau misalkan ditanyakan separuhnya, kalau misalkan ini adalah 18/pi, separuhnya adalah 9. Nah, 9/pi. Nah, ini kan fullnya adalah 18/pi. Nah, gitu ya Dede ya. Kemudian kalau misalkan ini lagi, nah ini
Ini kan jari-jari. Nah, ini yang kita informasikan adalah jari-jari. Nah, ini adalah jari-jari dari si kerucut. Berarti kan adalah 10. Sebenarnya ini adalah separohnya. Nah, ini yang kita bahas. Ini ada yang ini ada adik. Nah, ini tinggi ini kita cari. Ini berdasarkan sebangunan. Kalau di sini 10 dan ini perbandingan adalah 1:1, maka di sini jawabannya adalah tentunya adalah 5. Nah, seperti ini ada di. Ini yang kita bahas. Nah, kemudian kita cari tahu lagi bentuknya. Nah, ini jadi kita sudah dapatkan. Nah, oke, berarti sudah dapat. Ini adalah setengah dari diagonal. Padahal kalau fullnya, nah ini fullnya diagonalnya berapa? Nah, tentu diagonalnya adalah 10. Nah, jadi sesuai dengan jari-jarinya. Kan setengah dari diagonal itu adalah nilainya adalah sama dengan 5. Berarti kalau satu diagonal, nah diagonal, maka jawabannya adalah tentu 10 cm berarti ini ya, berarti sama dengan jari-jarinya. Oke. Nah, yang ditanya dalam soal adalah volume balok terbesar. Nah, terbesar itu tadi adalah syaratnya ketika ini menempel, nah berhimpit lah. Nah, itu jadi diagonalnya berhimpit sehingga volume dari balok, nah itu adalah bisa luas alas dikali dengan tinggi balok. Nah, oke. Luas alasnya, nah ini luas alasnya karena kita pakai menggunakan diagonal bisa menggunakan rumus layang di belah ketupat lah, nggak salah yang layang salah. Belah ketupat berarti kan 10 dikali 10 cm dikali dengan 10 cm dibagi nanti 2 ya. Nah, ini kan diagonal 1 kali diagonal 2 dikali dengan tingginya. Nah, tinggi balok tadi adalah kita punya adalah 18 per pi. Bukan 18 per pi, sorry. 9. Tinggi balok kan separuhnya. Oke, 9. Maka kita peroleh 9. Ini adalah 9 per pi. Nah, ini kita dapatkan, makanya adalah 900 ini 900 dibagi 2 ya. Nah, ini kan coret lah, ini 5 lah. Berarti kan 90 kali 5 berarti 450 per pi. Oke. Nah, ini adalah volumenya. Jadi volume terbesar adalah 450 per pi. Oke. Kalau dilihat dari jawabannya, maka jawabannya adalah berapa ini? Kalau misalkan dibagi hasilnya apa dapat? Kalau ada di sini kan 450 ya. Nah, ini kan nggak mungkin. Harusnya per pi. Pi di sini adalah 3,14. Berarti kalau 450 kita bagi 3 saja dapatnya masih 150-an. Nah, berarti kemungkinan jawabannya nggak ada. Berarti kita jawabannya adalah yang 450 per pi, kecuali kalau volume kerucutnya adalah 600 pi. Nah, pi-nya kan bisa dicoret, dapatnya 18, tentu nanti hasilnya adalah 450. Karena di sini tidak menggunakan pi, maka di sini dapat hasilnya pi. Oke, berarti jawabannya adalah 450 pi. Kalau seandainya saya hitung, saya menggunakan kalkulator nggak masalah nih ya, karena kan tujuannya hanya menghitung saja berapa nilainya biar cepat. 450 ini 450 berarti 450 saya bagi dengan 3,142 lah pembulatan itu sekitar 143. Nah, kan nggak ada jawabannya. Jadi kalau dihitung itu, kalau jawabannya adalah sekitar 143. Nah, ini sentimeter kubiknya. Oke. Jadi ini yang peroleh, jadi nggak ada jawaban untuk pertanyaan nomor 8. Tapi kalau misalkan diganti volume kerucutnya menggunakan 600 pi, maka nanti jawaban volume baloknya kita peroleh adalah 450 pi. Oke, ini bukan 600 ya. Kita lanjut ke soal berikutnya di soal nomor 9. Nah, pada suatu pameran seni di sekolah akan dipajang 8 lukisan istimewa terdiri dari 3 lukisan cat air dan 5 lukisan cat minyak. Semua lukisan tersebut saling berbeda. Berbeda nih. Nah, untuk alasan artistik, nah maka setiap lukisan cat air akan diletakkan di antara 2 lukisan cat minyak. Maka kemungkinan susunan duduk para guru dan tamu, lah ini nggak nyambung ya. Banyak kemungkinan susunan duduk para guru dan tamu. Nah, ini maksudnya ya susunan tadi lah, lukisan lah, ini nggak nyambung pertanyaannya. Tapi ya kita ambil kesimpulan lah, banyak kemungkinan cara
meletakkan lukisan tadi lah. Jadi meletakkan lukisan tadi itu, ini kan berarti kan dibuat kayak selang-seling, tapi selang-selingnya berarti di antara ya. Ini berarti kan karena yang paling banyak adalah cat minyak, berarti kan bisa jadi bentuknya adalah misalkan lah minyak, kemudian minyak, baru cat air, nah gitu ya. Kemudian minyak, cat air, minyak, cat air, terus terakhir adalah minyak. Tuh 2, 3, 4, 5. Dan ini kan 5. Dan ini cat airnya 3, jadi memungkinkan seperti ini. Oke ya, jadi seperti ini mungkinnya. Nah, artinya akan ada 2 buah cat minyak yang berhimpit. Nah, ini 2 buah ini. Berarti kalau kita lihat susunannya, berarti ini kita anggap 1. Nah, ini 2, 3, 4. Berarti cat minyak ada 4, maka cara penulisannya adalah 4 faktorial ya. Jadi ya 4 faktorial. Nah, ini kan kalau cat minyaknya cuma ada 3 tempat, 1, 2, 3, maka 3 faktorial. Nah, ini. Sementara untuk penyusunan M, nah ini karena berbeda ya, bukan nggak sama ya, karena saling berbeda. Kalau semua lukisan, nah ini semua lukisan saling berbeda, maka M dengan M yang 1 tentu berbeda. Maka bisa dituliskan M1, M2, M2 per 1 kan tentu beda penulisannya. Berarti hal ini menyebabkan jadi 2 faktorial. Kemudian cara pemilihan dari 2 buah ini, 2 buah lukisan M ini, itu kan bisa menggunakan, karena ini adalah bisa menggunakan kombinasi ya. Berarti kan pemilihannya adalah M1 dengan M2 dengan M2 dengan M1 kan dianggap sama kalau pemilihan. Tapi kalau peletakan tentu beda, kan M1 dulu baru M2 atau M2 dulu baru M1 tentu tidak sama. Tapi kalau pemilihan, karena yang dipilih dia M1, M2, M2, M1 kan sama, maka kita menggunakan kombinasi. Berarti kombinasi karena pemilihnya 2, dari jumlah yang dipilih adalah 5. Nah, jadi pemilihan 5. Jadi ini cara kerjanya. Oke. Kita hitung, berarti ini 4 kali 3 kali 2 kali 1, 3 faktorial kan 3 kali 2 kali 1, 2 faktorial, berarti 2 kali 1. Nah, kombinasi, ingat ya ini adik-adik, kalau kombinasi itu cara kerjanya adalah yang atas itu difaktorialkan, 5 faktorial, berarti ya 5 kali 4 lah, kali 3, kali 2, kali 1 ya, tentunya adik-adik ya. Kemudian ini 5 dikurang 2 kan 3, berarti ini 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1. Kemudian 2-nya adalah difaktorial kembali 2 kali 1. Nah, jadi kalau adik-adik punya bentuk misalkan ini adalah R, kemudian ini adalah N. Nah, ini bisa bentuknya bisa seperti ini penulisannya, bisa juga bentuknya adalah R, kemudian N, juga bisa bentuknya seperti ini, N, kemudian R. Nah, ini bentuk yang sering familiar ya adik-adik ya. Kalau yang ini biasa dibentuk di segitiga Pascal, kalau ini, nah yang sering muncul nanti ketika adik-adik menghadapi jenjang SMA, nah ini sering muncul seperti ini. Oke. Ini dirumuskan adalah N faktorial per, nah ini selisihnya dulu, N dikurang R. Kemudian jangan lupa difaktorialkan, kemudian R-nya pun difaktorialkan kembali. Jadi ada sedikit perbedaan dengan kombinasi ya. Permutasi bukan kombinasi, ini kombinasi, C kan inisial kombinasi. Ini kita bisa sederhanakan. Nah, ini kita sederhanakan berarti yang ini 321 bisa hilang ya Dede ya. Kemudian ini juga bisa hilang. Nah, ini kita peroleh 4 kali 3 kali 2, 24. Berarti 24 dikali dengan 6 dikali dengan 20. Nah, kalau kita peroleh 24 kali 12 kali 10. Nah, ini 24 kali 12 kan berarti sama aja 12 kali 12 kali 2. Berarti 144 dikali 2 berarti 288 tambah 0. Nah, ini jadi ada 2880 susunan berbeda. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di soal berikutnya ada nomor 10. Sebuah dadu bersisi 6 dilempar sebanyak N kali. Berarti ini adalah pelemparannya. N-nya itu lebih besar dari 0, iyalah. Jika rata-rata mata dadu yang keluar adalah 1/4 N. Nah, ini. Padahal kita tahu yang mata dadu yang keluar itu kan adalah kalau nggak 1 ya 6. Nah, ini berarti kan gini. Berarti inilah gini. Berarti kalau kita hitung jawabannya adalah N, kemudian kita kali 4, maka ini hasilnya adalah 4 dengan 24. Jadi mata dadu yang mungkin adalah 4 sampai dengan 24. Nah,
Maka median yang ditanya adalah median. Median itu adalah nilai tengah. Jadi tengah-tengahnya ya dia ya. Dari seluruh nilai n yang mungkin. Nah, nilai n yang mungkin kan dari 4 sampai dengan 24. Masalahnya dalam hal ini dadu. Nah, ini dadu ya. Kalau kita lihat bentuknya rata-rata itu artinya kan X1 ditambah dengan X2. Ini jumlahnya yang keluar ya. X1 artinya kan jumlah mata dadu. Nah, ini maksudnya mata dadu jumlah mata dadu 1 yang keluar, mata dadu 1 yang keluar. Nah, yang keluar itu sebanyak berapa kali gitu. Ditambah dengan X3, tambah dengan X4, ditambah dengan X5, ditambah dengan X6. Nah, ini nanti kan jumlahnya adalah N kali. Nah, kan sebanyak N kali itu rata-ratanya adalah 1/4 N. Nah, ini kalau bentuk yang ini berarti X1 ditambah dengan X2 ditambah dengan sampai dengan X6. Nah, ini tambah dengan X6. Ini adalah kita kali silang 1/4 N kuadrat, berarti setengah N dikuadratkan ya. Nah, sama saja ya bentuknya. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, kalau seandainya hasil ini kan dari N, ini berarti kita munculkan dari 4 sampai dengan 24, berarti 4, 5, 6. Nah, kalau misalkan kita masukkan angka ganjil, contoh 5, berarti ini kan 5/2 dikuadratkan tentu kan tidak bisa, maka hasilnya kan pecahan. Berarti yang memungkinkan adalah hanya bilangan genap saja. Jadi kalau bilangan genap berarti kita punya adalah 4, kemudian 6, kemudian 8, kemudian 10, kemudian berapa ini? 12 ya, kemudian berapa lagi? 14, 16, kemudian 18, kemudian 20, kemudian 22, dan terakhir adalah 24. Nah, ini jadi kemungkinan, karena kalau yang ganjil itu nanti hasilnya bentuknya pecahan. Nah, padahal bentuknya yang diperoleh kan N-nya tidak pecahan gitu ya. Jadi hasilnya seperti itu. Kemudian lagi oke, berarti yang diminta adalah mediannya. Median itu nilai tengah. Berarti ini cari ini jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, bilang ganjil ya. Berarti 11 ditambah dengan 1, 12 bagi 2, 6. Berarti 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini berarti ini adalah median. Jadi mediannya adalah 14. Jadi kita peroleh mediannya adalah yang D. Oke, demikian pembahasan kita yaitu di soal nomor 6 sampai dengan nomor 10 tentang KSN ya, kompetensi sains nasional tingkat kabupaten kota, masih jenjang SMP. Semoga ini bermanfaat. Semoga juga menginspirasi. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, serta komennya. Kemudian jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan di part selanjutnya atau pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, berbagi untuk menginspirasi.